kayu ini Kang. Nah, tuh. Balawi punya. Mana dah? Ini Manuskrip kok ada harokatnya? Jadi manuskrip itu tidak berharokat, telur. Lawang harokat itu sudah ada, ya sudah ada dari abad ke-7. Saya perlihatkan kepada Anda. Ini ada yang berharokat, ada yang tidak. Ini tamat kitab hadis yang anda ini Kiai Palasa. Ini manuskrip Sabreh, kalau yang Madura juga. Ini berharokat, ya, itu diantara untuk menentukan tuanya kertas. Coba di sini warnanya sama atau enggak nih? Nah itu beda kan ya? Beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda saudara-saudaraku. Dan dalam kesempatan kali ini kami akan informasikan informasi yang ringan, tetapi insya Allah bermanfaat, berkenaan dengan saudara-saudara kita sendiri yang mungkin memiliki label murkibin. Ketika kami mengulas tentang manuskrip yang dikatakan sebagai manuskrip kitab Sulamut Taufik dari daerah Jember ya, milik Kiai Mukhlis. Kemudian sahabat-sahabat yang lain juga banyak mengulasnya. Kalau kami mengulas tentu sesuai dengan kemampuan kami, karena kami memang bukan ahli filologi dan kami juga bukan ahli dalam menentukan jenis kertas, sehingga kami hanya mendorong kepada pihak-pihak terkait agar dilakukan penelitian lebih lanjut. Benarkah itu adalah manuskrip yang dikatakan sebagai Sulamut Taufik atau bagaimana? Intinya kami mendorong ke sana. Dan di kolom komentar kami ada beberapa ya yang menukil dari perkataan seorang YouTuber. Menurut Kak ini itu bukan manuskrip karena sudah berharokat. Ada yang lain juga mengatakan manuskrip kok ada harokatnya. Inilah titik poin yang barangkali entah kurang jauh ngopinya, entah memang ya hanya sebegitu pengetahuannya, tidak mau berusaha. Padahal sekarang untuk mencari arti satu kata yang disepakati di negeri ini, di Indonesia, sudah ada kamus digital KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi tidak usah beli yang tumpukannya segini, karena ada perkembangan kosakata. Jadi ketawa saya. Lumayan. Mohon maaf, bukan mentertawakan sahabat Mukibin itu ya. Ini mentertawakan keadaan kok masih ada di negeri ini orang yang semudah itu menerima informasi lalu disampaikan untuk menolak pendapat orang lain. Berkenaan dengan manuskrip yang dimiliki oleh kiai yang di Jember, itu urusan beliau lah, dan mudah-mudahan nanti ada penelitian ya. Kami tidak bisa memastikan. Namun sekarang fokusnya kepada kata manuskrip. Jadi manuskrip itu tidak berharokat, telur. Lawang harokat itu sudah ada ya, sudah ada dari abad ke-7 ya. Walaupun kalau kita melihat replika Quran kuno, Quran Utsmani, saya pernah lihat di museum di Museum Mekah itu ya, di Museum Istiqlal di Mekah. Itu yang nggak jelas, cuman ringki gitu. Dan saya juga pernah melihat milik dari Kiai Said Aqil Siraj, manuskrip Quran itu. Tapi ya sudah kopian ya, sudah replikanya, bukan yang asli. Kabarnya yang asli ada di Turki. Ya seperti itu. Tapi kan perkembangan dari huruf Arab itu kemudian ada harokatnya. Berkembang ke Nusantara malah menjadi aksara yang digunakan untuk menulis bahasa lokal yang umum disebut dengan pegon, atau ada yang mengatakan pego. Kami biasa menyebutnya pegon. Jadi tulisannya Arab dimodifikasi karena nggak ada G di Arab, jadi kaf ada titiknya di bawah.
Dan ada yang berharokat, ada yang tidak. Untuk memastikan, mudah-mudahan yang berkomentar seperti itu menonton tayangan ini, saya akan berikan contoh. Beberapa contoh manuskrip ya. Kalau yang di Jember itu dikatakan Madura, memang beliaunya orang Madura, dan Jember sebagian isinya adalah suku Madura. Ini ada kesamaan dengan manuskrip yang ditemukan di daerah Pamekasan, manuskrip Batu Ampar ya. Saya perlihatkan kepada Anda. Ini ada yang berharokat, ada yang tidak. Ini kitab karangannya Buyut Bung Palasa. Ini tamat kitab hadis ing andewini Kiai Palasa. Kemudian ada manuskrip lain, ini manuskrip Sabreh kalau yang Madura juga. Ini berharokat ya. Saya perlihatkan kepada Anda. Nah, ini berkenaan dengan silsilah dan sejarah. Jadi intinya yang namanya manuskrip tidak kudu tidak berharokat, karena yang disebut manuskrip menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah catatan atau tulisan yang menjadi bahan penelitian para ahli filologi atau filolog, atau juga tulisan baik itu menggunakan pena, pensil dan sebagainya ya, alat tinta pada masa lampau yang belum dicetak. Jadi naskah-naskah, kalau sekarang mungkin disebut naskah arsipnya itu, naskah aslinya itulah manuskrip, dan tidak harus Arab apapun. Kalau melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, walaupun ketikan juga bisa disebut manuskrip selama naskah itu menjadi bahan penelitian atau yang belum dicetak naskah originalnya. Itulah manuskrip. Nah, sekarang lihat tua atau tidaknya, ini yang harus disesuaikan. Kalau berbicara Sulamut Taufik, pada abad keberapa Sulamut Taufik ada, dan naskah yang dimiliki oleh kiai yang di Jember itu pada tahun berapa? Dan inilah perlu penelitian, tidak hanya sekedar umpamanya karena ada tulisan di situ tertulis 1100 Masehi umpamanya, atau berapa Hijriah, bisa saja itu kan buatan baru. Maka pertama kita mengenali kertasnya. Setidaknya ketika bicara kertas itu mulai jenis-jenis, apakah kayu, apakah kulit kambing ya, bahan material tulisan, atau bahan kertas yang disebut daluang. Daluang itu adanya pada abad keberapa? Kemudian dari situ juga kita melihat jenis tinta. Lah ketika bicara tinta yang digunakan apa? Mangsi atau apa? Kalau saya dulu mondok masih kecilnya itu menggunakan mangsi yang buatan Cina yang ditutup-tutup gitu ya. Kemudian menggunakan lidi aren. Itu masih menangis saya, masih nyapok kalau kata bahasa Madura. Nah, tinta yang digunakan itu juga untuk memastikan, tentu lab ya, tapi setidaknya bagi yang ahli sudah melihat. Kemudian juga kertas, tinta, jenis bentuk tulisan Arabnya. Jadi bentuk tulisan Arabnya itu kecenderungan model kayak begitu itu pada tahun keberapa? Umpamanya Pegon ketika saya membaca tulisannya Habib Usman bin Yahya itu nyambung merekayang. Jadi merekayang itu nyambung. Kalau sekarang kan enggak, merekayang. Jadi di situ ada kecenderungan-kecenderungan yang bisa diidentifikasi untuk menentukan kapan naskah itu dibuat. Itu mulai dari bentuk tulisan atau khot atau ejaan. Kalau menggunakan dari situ juga bahasa. Bahasa yang digunakan itu kecenderungan bahasa yang dipakai pada masa kapan. Karena setiap era bahasa ini kan ada perkembangan. Tahun 1945 katakanlah, dengan sekarang sudah banyak perbedaan-perbedaan dalam penyusunan kalimat. Ini yang menjadi konsen dari para ahli. Jadi tidak serta-merta karena berharokat dikatakan baru. Nah, dan banyak hal lainnya. Ini garis-garis besar. Saya bukan filolog, saya garis bawahi. Saya hanya membaca di antaranya seperti itu. Dan untuk lebih jelasnya, satu di antara
Untuk menentukan tuanya kertas yang pernah kami tayangkan, saya akan perlihatkan kepada Anda ketika tim dari Perpusnas datang ke kediaman sahabat kami Zain Imanati, dan berikut ini videonya. Garis. Jadi ungu, berarti ini kertas tuh masih baru ini. Karena dia masih netral sama alkali, ini masih basah ini. Tapi kalau ini saya coba di sini warnanya sama atau enggak nih. Nah itu beda kan ya? Beda warna. Nah, itu akan bertahan atau hilang? Nanti hilang, Pak. Nah, kertasnya ini kertas asam ini, Pak. Nah, kemungkinan ini lama, ini tua ini. Nah, tua. Jadi udah bisa membedakan antara kertas yang baru sama yang lama. Karena beda warnanya. Oh, jinji. Gitu. Nanti dia akan hilang. Ini sekira masa Mbah Zainal Muhammad itu berarti sekitar udek-udek saya, jadi 6 tingkat. Iya. Canggah berarti. Iya. Sekitar itu. 6. Saya juga bisa ngelihat ini tulisan ini. Kalau cuman mikroskop digitalnya saya nggak bawa. Nah, nanti bisa kelihatan nanti kalau ditetesi air, apakah dia melengkung ataukah dia cekung. Gitu. Nanti ketahuan ini jenis tintanya, jenis tinta yang merahnya dipakai. juga ketahuan. Gitu. Tapi kalau saya perkirakan ya, Pak, perkirakan ini kemungkinan dari jelaga ini, Pak. Jelaga. Ini jelaga ini. Zaman dulu kan. Oh, Shot biasanya namanya. Jelaga kali nopo ning? Jelaga. Getah debok. Ya. Getah pisang. Getah pisang atau kasih gam, kamarabi. Intinya jelas ya, saudara-saudaraku sekalian, yang disebut manuskrip itu tidak berharokat kalau menggunakan huruf Arab. Ya, karena harokat sendiri sudah ada sejak masa lampau. Kecenderungan di setiap daerah mungkin itu menjadi bagian yang harus kita telaah. Kok rata-rata yang Madura ini ada harokatnya. Nah, kalau tadi lihat punya Mas Zain itu nampaknya ada yang tidak berharokat ya. Kiranya bisa difahami, dan sahabatku yang memberikan komentar, tolong sampaikan kepada YouTuber yang katanya hanya karena berharokat lalu meragukan itu sebagai manuskrip. Untuk memastikan, sekali lagi saya berharap kepada pihak-pihak yang berwenang. Maka dengan demikian, seperti yang pernah saya katakan, dari satu manuskrip ini saja akan melahirkan banyak cabang keilmuan, termasuk juga intelektualitas leluhur kita. Dan ini akan menjadi jawaban bahwa tidak menunggu orang Yaman. Mohon maaf, karena ini ada yang mengatakan seperti itu kan, seorang syekh dari Yaman sana. Tidak menunggu orang Yaman untuk orang-orang Indonesia menjadi intelektual muslim. Dan sebenarnya masih banyak naskah-naskah lain yang berkaitan dengan ilmu fikih. Tadi juga yang dari Pamekasan itu kaitannya dengan ilmu hadis dan berbagai hal lainnya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Salam manuskrip. Selamat menjalankan ibadah di bulan yang suci ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.